Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Ruhiatul Hidayah dari mahasiswi Universitas Yarsi Prodi Akuntansi semester 3. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengujian data kuesioner primer pada uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Analisis regresi linear berganda. 2. Pengujian parsial uji statistik T dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda menurut Purwanto 2012 yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan nilai konstanta ditambah koefisien variabel X1 ditambah koefisien variabel X2 ditambah error atau variabel pengganggu. Bagian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemandirian belajar X1, motivasi berprestasi X2, prestasi praktikum aplikasi software SPSS Y. Di sini ada keterangannya. Untuk garis yang tidak terputus pengaruh secara parsial, sedangkan terputus-putus pengaruh secara simultan. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda menurut Ghazali 2016-96 menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen dan dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikan A sama dengan 0,05. Rumus mencari nilai F-tabel dalam analisis regresi. F-tabel sama dengan K dibagi N kurang NK. Keterangannya, N sama dengan jumlah sampel yang digunakan, K sama dengan jumlah variabel independen. Tingkat kepercayaan penelitian A sama dengan 0,05. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Lihat pada tabel ANOVA pada kolom degree of freedom pada baris residual dan kolom F pada baris regression. Sedangkan berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Lihat pada tabel ANOVA pada kolom signifikan. Pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali 2016-97, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Pedoman pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 sama dengan berarti secara
parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikan A sama dengan 0,05. Rumus mencari nilai T-tabel. Rumus uji statistik T atau uji T parsial dalam analisis regresi. T-tabel sama dengan A banding 2 dibagi N kurang K kurang 1 atau degree of freedom residual. Keterangan di sini ada A sama dengan tingkat kepercayaan penelitian, A sama dengan 0,05, N jumlah sampel yang digunakan, K jumlah variabel independen, degree of freedom residual, derajat kebebasan nilai residual. Pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai T hitung dan T-tabel. Jika nilai T hitung lebih dari T-tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Dan jika nilai T hitung kurang dari T-tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Lihat pada tabel koefisien pada kolom T. Sedangkan berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dan jika nilai signifikan kurang lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Lihat pada tabel koefisien pada kolom signifikan. Reviewnya, dalam pengambilan keputusan, manakah keputusan yang lebih akurat? Apakah berdasarkan pada nilai T hitung dan T-tabel atau berdasarkan pada nilai signifikan hasil output SPSS? Uji koefisien determinasi R pangkat 2 dalam analisis regresi linear berganda menurut Ghazali 2016 bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusan, lihat pada tabel model summary pada kolom R² atau R pangkat 2 dan adjusted R². Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R² dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R². Uji koefisien determinasi R pangkat 2 dalam analisis regresi linear berganda. Pengambilan keputusan, jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Jika sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Dan nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R² bernilai positif. Note, jika dalam sebuah penelitian terdapat nilai R² bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi SPSS-nya. Di sini sudah saya siapkan data Excel-nya sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Ada 171 data. Langsung kita ke caranya, kita klik analyze, lalu pilih regression, klik linear. Lalu pada dependen kita masukkan prestasi praktikum, independen kita masukkan kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu di sini ada statistik, kita centang yang estimates dan model fit. Kita klik continue, lalu oke. Pada outputnya di sini pada kolom koefisien untuk nilai konstanta nilainya 7,784, lalu kemandirian belajar X1 0,372, motivasi berprestasi X2 0,557, dan standar errornya nilainya 1,390. Berarti kemandirian belajar dan motivasi berprestasi dianggap konstanta. Jadi semakin meningkat kemandirian belajar dan motivasi berprestasi akan mempengaruhi variabel Y terhadap prestasi praktikum pada software aplikasi SPSS. Analisis berikutnya yaitu variabel X1 pada presentasi praktikum atau variabel dapat saya simpulkan variabel X1 atau kemandirian belajar menunjukkan pengaruh terhadap prestasi praktikum software SPSS yang berpola positif nilai koefisien variabel X1-nya. Sehingga semakin baik kemandirian belajar, maka semakin tinggi pula prestasi praktikum software SPSS-nya. Nah, di sini untuk nilai kemandirian belajar nilainya 0,372.
Lalu selanjutnya untuk variabel X2 atau motivasi berprestasi pada prestasi praktikum adanya pengaruh, yang mana nilai variabel X2 yaitu 0,557. Jadi semakin tinggi motivasi berprestasi, semakin tinggi pula prestasi praktikum aplikasi software SPSS-nya. Kita lanjut untuk nilai standar error-nya 1,390 yang artinya seluruh variabel akan berpengaruh pada prestasi praktikum. Selanjutnya kita uji simultan atau uji F-table. Pada outputnya bisa kita lihat pada di kolom ANOVA dinilai F-table 99,450. Yang mana rumusnya K dibagi N dikurang K. Untuk jumlah K-nya ada 2, yaitu kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Dan untuk nilai N-nya jumlah sampel, yang mana jumlah sampelnya 171. Jadi 171 dikurang 2 hasilnya 169. Bisa kita lihat pada F-table. Di sini untuk kolom kedua ada deret 169. Nilainya 3,0. Yang mana lebih besar dari X1 tambah 3,0, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel prestasi praktikum. Dari nilai signifikannya di sini kita lihat hasilnya 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh pada signifikan terhadap variabel terkait, motivasi berprestasi dan kemandirian belajar berpengaruh secara bersamaan terhadap presentasi praktikum software SPSS. Selanjutnya untuk uji T atau uji parsial. Di sini rumusnya A dibanding 2 A per 2 dibagi N dikurang K dikurang 1. Berarti 0,05 per 2 hasilnya 0,025. 171 dikurang 2 dikurang 1 hasilnya 168. Kita bisa lihat pada T-table. Di sini pada kolom 0,025 baris 168 hasilnya 1,97419. Lalu di kemandirian belajar nilai T-tabelnya itu 5,648, yang berarti lebih besar dari 1,97419, maka variabel bebas berpengaruh. Untuk yang motivasi berprestasi, T-tabelnya 8,882, berarti sama, lebih dari 1,97419, variabel bebas dari pengaruh. Secara parsial ini disimpulkan terpisah yang mana X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Dan selanjutnya ke uji koefisien determinasi. Bisa dilihat pada kolom summary. Di sini untuk nilai R square nilainya 0,542 dan nilai ajus R square 0,537. Dapat disimpulkan, di sini bisa kita lihat pada PPT-nya. Jika nilai R square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, sedangkan nilai signifikannya pada variabel kemandirian belajar tadi ada 0,00, yang mana kurang dari 0,05, maka berpengaruh. Untuk yang signifikan pada variabel motivasi berprestasi sama 0,000 juga, berarti kurang dari 0,05, maka berpengaruh juga. Dapat disimpulkan, hipotesis yang kita terima adalah H1 karena berpengaruh antara variabel X dan variabel X2 dengan variabel Y dan H0 ditolak. Cukup sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.